jokodok ya di negara kita ini luar biasa. Kalau kan tadi Israel merampas tanah Palestina buat warga negaranya. Nah ini jokodok merampas tanah warga. Nah ini jokodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa kembali pada channel ini dan pada waktu yang singkat ini kita akan membahas kata-kata trending daripada pakar-pakar politik, pengamat-pengamat politik ataupun semacamnya. Kata-kata trending daripada kritisi dan praktisi hukum telah menghebohkan Indonesia dengan kata-kata bajingan tolol. Dan kata-kata bajingan tolol ini telah menyeret-nyeret berbagai macam elemen untuk melaporkan sang pengeluar kata-kata. Kemudian muncul lagi kata-kata berhala. Ini sering diperdapatkan manakala Partai PDIP tidak lagi bersama. Terakhir kali ini muncul kata-kata jokodok pada sebuah rilis ataupun konversi pers ataupun semacamnya, di mana mereka mengkritisi dua periode dan disitulah lahir kata-kata jokodok. Kita lihat dulu videonya. Luar biasa evaluasi dua periode jokodok ya di negara kita ini luar biasa. Kalau dihitung-hitung ya dari paparan tadi udah kagak ada yang benernya dah. Iya, terlalu banyak ya dia bikin kehancuran untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa. Kalau diumpamakan tadi Israel merampas tanah Palestina buat warga negaranya. Nah ini jokodok merampas tanah warganya untuk orang lain. Ya, apalagi dengan adanya PSN, ya, PIK 2, BSD. Saya mau bertanya ini, kemana para pitung-pitung muda yang kalau kita lihat legenda pitung itu membela kaum lemah ketika tanah penduduk dipatok, dibongkar itu patok, dia lawan itu pengkhianat. Kemana para kesatria-kesatria? Kemana para Sultan Hasanuddin yang muda-muda? Di mana jiwa nasionalisme kalian? Di mana jiwa idealisme kalian terhadap bangsa dan negara ini? Bergerak, bangun. Masa tanah kita diberikan kepada orang lain? Kita diam saja. Kita hanya manut saja. Kalau berbicara hasil daripada pemilu, 2 pemilu atau 3 pemilu ini nggak ada yang benar sudah. 2014 bagaimana rakyat ditembakin di patung kuda. 2019 bagaimana rakyat ditembaki di depan Bawaslu. Itu sudah menjadi contoh, artinya penyelenggaraan pemilu saat itu untuk mencari pemimpin kita nggak ada yang benar. Dan di 2024 kita saksikan bersama bagaimana ketua KPU dipecat dengan tidak cara hormat karena asusila. Bukan itu saja, terlalu banyak kasusnya. Jadi sudah tidak ada lagi. Yang bisa diharapkan dari hasil pemilu kemarin hanya menelurkan pemimpin-pemimpin katrolan saja. Yang dikontrol oleh oligarki yang memang sengaja ingin menghancurkan, merampok daripada rakyat kita sendiri. Ketua-ketua partainya sudah terbelenggu dengan berbagai macam kasus korupsinya. Anggota-anggota DPR-nya sudah asik dengan kegiatannya sendiri, bahkan tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, hanya manut saja. Masih enakan di Orde Baru walaupun manut-manut tapi buat kebaikan bangsa dan negara, tapi manut kali ini buat kepentingan oligarki dan kekayaan masing-masing mereka. Itulah sebuah kata jokodok yang lahir lagi sesudah bajingan tolol dan juga kata-kata berhala. Benarkah evaluasi 2 periode ini telah melahirkan carut-marut yang tidak terperi, carut-marut yang tidak terhingga,
yang dikritisi oleh pakar-pakar hukum dan semacamnya, telah melahirkan berbagai macam kebrobrokan ekonomi, kebobrokan hukum, juga terkait sentimen lahan yang dikomentari oleh para ahlinya. Kemungkinan terkait dengan lahan 190 hektar di IKN. Juga membahas carut marut pemilu, baik pemilu sebelumnya 2 periode dan juga pemilu sekarang ini. Tetapi yang kita expose di sini adalah kata-kata unik yang semakin hari semakin timbul, kata-kata kontroversi yang tajam setajam silet akan terus bermunculan pada akhir-akhir periode pemerintahan sekarang ini. Kini kita dengar gaung kata-kata Joko Kodok. Apa maksudnya? Tentu ada maknanya bagi orang yang mengucapkannya. Dan apa pengertiannya? Tentu saja dimengerti oleh orang-orang yang mencermati dan mendengarkannya. Tetapi itulah fenomena, fakta, dan realita. Karena carut marut negeri ini yang dinilai oleh para pakar-pakar dan ahlinya, sehingga menimbulkan kata-kata unik, bajingan todol, berhala, dan juga Joko Kodok. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini adalah fenomena alam yang terjadi karena ada pergeseran daripada alam itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.